Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asuransi pada pinjaman online. Karena banyak sekali berita-berita, komentar-komentar ya di media sosial. Kalau kita gagal bayar di aplikasi pinjol, maka hutang-hutang kita akan dibayar asuransi. Enak sekali ya. Dan apakah benar berita-berita tersebut? Kalau utang kita itu dibayar asuransi. Nah, begini, asuransi pada pinjaman online itu gunanya untuk melindungi si pemberi pinjaman dan si peminjam dari resiko gagal bayar. Jadi ada beberapa jenis asuransi yang umumnya digunakan oleh pinjol-pinjol. Yang pertama, ada asuransi kredit. Ini tujuannya melindungi pemberi pinjaman dari resiko gagal bayar peminjam. Jadi kalau Anda gagal bayar, itu nanti ditanggung asuransi. Jika peminjam meninggal dunia atau mengalami kecacatan, maka sisa pinjaman akan dilunasi oleh perusahaan asuransi. Jadi ada syaratnya ya. Jadi ada syaratnya. Kalau kita masih sehat, kalau kita masih bisa beraktivitas, berarti nggak bisa diklaimkan asuransi. Asuransi ini berlaku untuk yang meninggal dunia, ya, atau mengalami cacat akibat kecelakaan. Akhirnya dia kan nggak bisa beraktivitas, nggak bisa mencari nafkah, nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi untuk membayar hutang. Nah, makanya asuransi kredit inilah yang menanggung semua hutang-hutangnya. Yang selanjutnya asuransi jiwa kredit, sama. Tujuannya ini untuk melindungi keluarga peminjam dari beban utang jika peminjam meninggal dunia. Nah, apabila kalau ada yang meninggal dunia, maka hutangnya itu tidak dibebankan kepada keluarganya ataupun ahli warisnya. Pihak asuransilah yang membayar ataupun melunasi hutang-hutangnya. Ya, manfaatnya sisa hutang akan dilunasi oleh asuransi sehingga ahli waris tidak menanggung utang tersebut. Oke, yang ketiga asuransi pengangguran. Nah, tujuannya melindungi peminjam jika kehilangan pekerjaan alias nganggur ataupun kena PHK. Ya, manfaatnya cicilan bulanan ditanggung oleh asuransi selama periode tertentu. Misalkan Anda gagal bayar di pinjol yang mengambil tenor 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu cicilan hutang Anda ditanggung oleh asuransi pengangguran ini. Yang keempat, asuransi kecelakaan diri. Tujuannya melindungi peminjam dari risiko kecelakaan. Manfaatnya jika peminjam mengalami kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cacat tetap, asuransi akan melindungi atau melunasi pinjamannya. Ya. Terus yang kelima, asuransi kerusakan atau asuransi barang jaminan. Tujuannya berlaku jika peminjam dijamin dengan aset seperti kendaraan atau barang elektronik. Manfaatnya melindungi aset tersebut dari kerusakan atau kehilangan. Nah, ini ada 5 asuransi yang umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan pinjol. Tapi apakah perusahaan pinjol itu semuanya menggunakan asuransi? Nah, di sini langsung saja kita bahas. OJK tidak mewajibkan semua pinjol untuk menyertakan produk asuransi dalam setiap pinjaman. Penggunaan asuransi disesuaikan dengan model bisnis masing-masing platform. Nah, jadi nggak wajib. Kebanyakan mereka ya nggak pakai asuransi, mungkin ya. Cuman ada beberapa yang menggunakan asuransi. Yang kedua, namun banyak pinjol menyertakan asuransi kredit. Untuk mengelola resiko gagal bayar, banyak pinjol bekerja sama dengan perusahaan asuransi seperti Askrindo, Jamkrindo, atau asuransi-asuransi swasta lainnya. Nah, transparansi asuransi kadang kurang jelas. Tidak semua pinjol menjelaskan secara transparan bahwa ada biaya asuransi. Terus ada kasus di mana pengguna tidak sadar telah membayar premi asuransi karena tidak dijelaskan secara rinci dalam akad atau di aplikasi pinjol tersebut. Peraturan OJK baru mendukung pemasaran asuransi pada tahun 2023 melalui POJK nomor 20 tahun 2023. Produk asuransi bisa dipasarkan melalui platform fintech peer-to-peer, namun tetap harus memenuhi prinsip perlindungan konsumen. Nah, kesimpulannya bahwasanya kalau kita gagal bayar di pinjol itu tidak ditanggung asuransi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak ada kejelasan asuransi yang seperti apa yang diberikan kepada kita saat kita melakukan pinjaman online. Asuransi kredit juga enggak, asuransi jiwa juga enggak, asuransi pengangguran juga enggak, asuransi kecelakaan juga enggak. Karena pada saat kita gagal bayar,
dan kondisi kita mungkin sedang di PHK ataupun tidak punya pekerjaan, faktanya masih ditagih-tagih, faktanya masih dikejar-kejar oleh DC-DC pinjol. Ya, berarti kan tidak ditanggung asuransi, guys ya. Apalagi asuransi kredit melindungi pemberi pinjaman dari resiko gagal bayar. Ini harus ada sebab. Kalaupun Anda mendapatkan asuransi, kalaupun pinjol itu memberikan asuransi, berarti harus ada sebab, yaitu mungkin kecelakaan, meninggal dunia, ataupun kehilangan pekerjaan, ataupun cacat. Ini syarat-syarat ketentuan agar Anda mendapatkan asuransi dari pinjaman online. Tapi kan nggak ada. Pinjol-pinjol itu tidak memberikan informasi kepada kita terkait asuransi, jenis asuransi apa yang digunakan. Ya, yang pada intinya langsung saja terjadi transaksi pinjam-meminjam, cair, sudah selesai. Nggak dijelaskan secara rinci untuk jenis-jenis asuransinya. Jadi gagal bayar itu baik-baik saja dan kita tidak usah termakan berita hoak kalau gagal bayar hutang kita ditanggung asuransi, itu enggak. Gagal bayar itu baik-baik saja. Yang penting kita kuat mental ya. Resiko gagal bayar itu hanya teroran ya, DC lapangan datang ke rumah, FC masuk silik OJK. Jadi nggak usah terlalu panik. Karena gagal bayar pinjol itu nggak pidana, ya nggak mungkin Anda di penjara kalau Anda gagal bayar pinjol. Jadi tidak usah cemas, tidak usah takut. Kondisi keuangan Anda perbaiki dulu. Jangan Anda selalu memikirkan utang Anda dipinjol. Kondisi Anda sudah nggak mampu bayar, sudah tidak punya uang, ekonomi lagi sulit, ya itu langsung segera Anda gagal bayar. Jangan Anda memaksakan diri untuk melakukan pembayaran di cicilan-cicilan pinjol Anda, ya sampai menjual aset. Nanti kalau DC datang ke rumah gimana Bang? DC datang rumah, ya udah kita terima dengan baik-baik dia. Selama dia baik, kita juga harus baik. Ya, sampaikan kondisi keadaan kita, keuangan kita bahwasanya sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau mereka nanti marah-marah bagaimana Bang? Anda videokan ya, videokan kalau ada intimidasi secara fisik ataupun verbal bisa dilaporkan. Ya, nggak usah takut, nggak usah cemas. Nggak usah cemas. Jangan Anda terlalu memusingkan ataupun terlalu mencemaskan gagal bayar itu nanti bagaimana. Nggak usah, biasa saja. Santai saja, hadapi saja. Karena memang sudah nggak punya uang, nggak punya lagi apa-apa untuk membayar. Kan begitu ya. Jadi putus dulu komunikasi, biar Anda tenang. Teror, intimidasi, pesan WhatsApp, ya, telepon, putuskan dulu. Ganti nomor HP, spam. Fokus untuk mencari pendapatan, fokus untuk mencari nafkah. Kalau nanti sudah punya uang, sudah terkumpul, silahkan. Anda boleh membayar, boleh melunasi utang, Anda juga boleh gagal bayar terus. Itu terserah Anda. Yang pada intinya, amankan Anda dulu saat kondisi gagal bayar. Mental dan pikiran Anda. Biar nggak stres ya. Jangan sampai nanti Anda terlalu fokus memikirkan masalah gagal bayar, yang terjadi malah depresi, yang terjadi malah sakit, nanti nggak enak tidur, badan menjadi kurus, aduh, nggak, santai saja, santai saja. Banyak orang yang gagal bayar, sampai sekarang masih baik-baik saja, masih sehat-sehat saja. Yang penting mentalnya kuat, ya, mau sebar data, silahkan biarin aja. Nggak usah kita malu, nggak usah kita nih, karena sudah jadi resiko kita. Kita juga harus siap menerima itu ya. Jangan gengsi kalau kita ketahuan punya utang pinjol, nggak usah gengsi, udah santai saja, karena nggak ada yang bisa membantu kita, nggak ada yang bisa melunasi hutang-hutang kita selain kita sendiri ya. Selain kita sendiri nggak ada. Apakah mereka peduli, orang lain peduli? Enggak. Yang penting saat kondisi gagal bayar Anda harus tetap tenang, Anda harus baik-baik saja. Ya, putuskan semua komunikasi dari para DC-DC pinjol. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.